demikian juga mazhab ta'wil sama, mazhab tafwid dan mazhab ta'wil menganggap zahir daripada nusus adalah kesyirikan. Zahir daripada nusus adalah kebatilan. Yang batil adalah perkataan dan pernyataan Ustadz Firanda. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan perkataan ulama salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustadz Firanda, ayat Al-Quran itu harus diartikan secara dohir, tidak boleh ditakwil atau ditafwid. Kenapa demikian? Karena menurut beliau, jika ditakwil atau ditafwid berarti dohirnya ayat Al-Quran adalah kesesatan. Bahkan Ustadz Firanda juga mengatakan, jika ayat atau hadis itu tidak diartikan secara dohir, berarti Nabi mengajarkan kesesatan. Karena yang belajar ke Nabi itu bermacam-macam. Ada yang pinter, ada yang gak pinter, bahkan ada yang badui. Menurut beliau, badui itu ada yang tidak tahu apa-apa. Seperti dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa seorang badui kencing di masjid. Lebih jelasnya berikut kami tampilkan video Ustadz Firanda. Mazhab tafwid, demikian juga mazhab ta'wil sama, mazhab tafwid dan mazhab ta'wil menganggap zahir daripada nusus adalah kesyirikan. Zahir daripada nusus adalah kebatilan. Padahal nas-nas yang berkaitan tentang asma wa sifat sangatlah banyak. Ya, sifat-sifat Allah banyak sekali kalau kita buka Al-Qur'an menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah ridha, ya. Banyak sekali, ya. Allah mendengar, Allah melihat, kedua tangan Allah, wajah Allah, banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Ya, tentang sifat-sifat Allah. Kalau ini semua zahirnya adalah batil, ya, maka seakan-akan, apalagi kalau kita berbicara tentang sifatul ulu, tentang menunjukkan Allah di atas, sangat banyak ayat-ayat tentang Allah menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Nah, kalau ini semua zahirnya adalah butlan, ya, maka Al-Quran itu bukan kitab petunjuk. Al-Quran itu bukan Arabiyyun mubin, bukan kitab yang Arab yang jelas, enggak jelas semuanya. Ya. Bagaimana kita katakan kitab petunjuk sementara zahirnya kesyirikan? Jadi seakan-akan Allah menurunkan Al-Quran yang isinya zahirnya adalah kesyirikan. Padahal maksud Allah bukan demikian. Lah, ini berarti bukan kitab petunjuk, kitab kesesatan. Kitab dhalal atau kitab idlal, ya ini kitab untuk menyesatkan dan kitab kesesatan. Lalu kenapa Ustadz Firanda itu ngotot sekali Al-Quran harus diartikan secara dohir? Tentu karena akidahnya adalah akidah menyerupakan. Allah punya tangan hakiki, Allah punya wajah hakiki, Allah punya kaki. Dan begitu seterusnya yang oleh beliau diartikan secara hakiki atau dalam bahasa lain diartikan secara fisik. Allah punya tangan fisik tetapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Nah, jika ayat-ayat itu tidak diartikan secara dohir, maka Ustadz Firanda dan kelompoknya itu tidak punya dalil. Lalu selanjutnya, apakah memang ayat Al-Quran harus diartikan secara dohir? Ternyata tidak. Bahkan ada ayat Al-Quran yang tidak bisa diartikan secara dohir. Kalau diartikan secara dohir, maka pengertiannya, pemahamannya malah fatal. Kalau tidak percaya, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina. Coba kita artikan secara dohir, ya. Wa ahidna, dan kami memerintah ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismaila, dan Nabi Ismail, an tahhira, untuk menyucikan baiti, rumahku. Jadi Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala dibahasakan dengan baiti. Kalau kita artikan secara dohir, maka artinya rumahku. Berarti rumah hakiki, rumah beneran. Tetapi rumahnya Allah tidak sama dengan rumahnya makhluk, kan seperti itu. Nah, kalau baiti di sini diartikan seperti itu, maka kacau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut Ka'bah itu sebagai baiti. Itu kata para ulama hanya tasyrifan, adalah memuliakan Ka'bah. Contoh berikutnya adalah was'alil qaryah, surat Yusuf ayat 82. Coba ayat ini kita artikan secara dohir. Was'alil qaryatah, dan kamu bertanyalah pada negeri. Jadi kalau diartikan secara dohir, maka disuruh bertanya kepada negeri.
Padahal maksudnya adalah bertanya kepada penduduk negeri. Maksudnya di sini penduduk Mesir. Baik, kita lanjutkan. Dan ternyata di dalam kitab-kitab itu dijelaskan bahwa ulama salaf tidak memaknai secara zahir ayat sifat yang menimbulkan menyerupakan Allah dengan makhluk. Seperti yang diungkapkan oleh Asy-Syaikh Qadil Qudot Badruddin bin Jamaah. Beliau menulis dalam kitab Idahud Dalil, wa manintahalah qaulas salaf, barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada perkataan ulama salaf, atau barang siapa yang mengaku ikut ulama salaf, wa qala bitasbihin, tapi dia berkata menyerupakan Allah, au takifin, atau mengkaifiyahkan, au hamlil lafdi ala zahirihi, atau memaknai lafaz secara zahir, mimma yata'alallahu anhu, dari lafaz yang mana Allah Subhanahu wa taala maha suci dari lafaz itu, min sifatil muhdatsin, dari sifat-sifat perkara yang baru. Maksudnya gini, memaknai lafaz secara zahir yang menimbulkan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang baru, dengan makhluknya. Fahuwa kadzibun, maka orang tersebut berdusta, fintihalihi, di dalam menisbatkan dirinya kepada ulama salaf. Bariun min qaulis salaf, dia terbebas dari pendapat ulama salaf. Jadi orang yang memaknai ayat-ayat sifat dengan dohir, secara dohir, itu malah bukan pendapat ulama salaf. Baik, kita lanjutkan. Berarti kesimpulannya, pernyataan Ustadz Firanda yang harus memaknai ayat-ayat Al-Quran secara dohir itu adalah kebatilan. Kenapa? Karena pertama, bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, bertentangan dengan ulama salaf. Lalu selanjutnya, kenapa ada ayat mutasyabihat? Atau kenapa Nabi Muhammad bersabda seakan-akan sabdanya itu menyerupakan Allah dengan makhluk? Sehingga oleh para ulama ditafwid atau ditakwil. Yang mana menurut Ustadz Firanda, kalau harus ditakwil atau ditafwid, berarti dohirnya Al-Quran atau sabdanya Nabi itu adalah kebatilan, pembodohan kepada umat. Karena tidak semua umat itu adalah orang pintar, orang alim. Dan ternyata para ulama sudah menjawabnya. Misalnya Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi itu mengatakan begini. Yang pertama, Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab untuk orang Arab. Dan dalam tradisi masyarakat Arab sudah terbiasa dengan sastra, penggunaan sastra. Seperti majas, membuang mudhof, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab justru malah mudah untuk dipahami oleh orang Arab. Karena bahasa Arab adalah ya bahasa mereka. Justru aneh kalau misalnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tapi bahasanya tidak sesuai dengan kaedah-kaedah orang Arab berbicara. Makanya untuk memahami sebuah kalimat dalam hadis misalnya, kadang dikembalikan kepada syair. Kenapa? Karena syair itu adalah tradisi orang Arab di dalam mukhotabah, di dalam berbicara. Ini juga yang perlu kita garis bawahi. Orang Badui yang tidak begitu alim di dalam masalah hukum misalnya, bukan berarti tidak paham di dalam masalah bahasa. Kenapa? Karena orang Badui itu orang Arab. Nabi Muhammad sendiri ketika kecil itu dimondokkan ke desa, ke pedesaan. Kenapa? Untuk belajar bahasa yang fasih. Selanjutnya, masih pendapat Imam Ibnu Jauzi. Kedua, Allah ingin mengenalkan dirinya pada makhluk yang lebih percaya pada sesuatu yang bisa diindra. Sehingga Allah membahasakannya dengan bahasa yang bisa diindra. Misalnya Allah maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Setelah umat manusia percaya bahwa ada Tuhan, maka Allah menegaskan bahwa dia tidak serupa dengan apapun. Dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Selanjutnya pendapat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan yang pertama, ayat Al-Quran atau hadis yang serupa itu sangat sedikit dibanding dengan ayat yang tidak serupa, sehingga mudah difahami. Yang kedua, kata mutasyabihat itu berada di tengah-tengah kalimat dan disertai tanda atau isyarat yang menjelaskan maksudnya, sehingga mudah difahami oleh hadirin. Maksudnya gini, ayat mutasyabihat atau ayat sifat
yang mengindikasikan Allah Subhanahu wa taala itu serupa dengan makhluk itu disertai dengan qarinah atau isyarah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bukan makna secara zahir. Sehingga misalnya ada ayat mutasyabihat yang menjelaskan Allah punya tangan, Allah punya wajah, maka para sahabat yang mendengar ayat-ayat itu faham bahwa yang dimaksud adalah bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita lanjutkan, masih menurut Imam Al-Ghazali. Jadi yang ketiga ini menurut beliau, isyarat teragung adalah para sahabat Nabi sudah tahu dan menancap dalam hatinya bahwa Allah Maha Suci dari keserupaan dengan makhluk. Jadi para sahabat itu sudah tahu bahwa Allah Maha Segalanya, Maha Suci dari keserupaan dengan makhluk, Maha Suci dari butuh kepada makhluk, sehingga ketika ada ayat mutasyabihat, ada ayat sifat yang mengindikasikan Allah seakan-akan serupa dengan makhluk atau butuh kepada tempat, maka para sahabat sudah paham bahwa maksudnya bukan seperti itu. Ada juga yang menjelaskan tentang hikmah ayat mutasyabihat. Yang pertama, ujian. Jadi keimanan kita diuji menggunakan ayat mutasyabihat, maka keharusan kita adalah mengikuti pemahaman dan pendapat sahabat dan ulama salaf seperti tafwid dan takwil. Kenapa? Karena sahabat seperti Sayyidina Ibnu Abbas itu mentakwil dan juga para ulama salaf mentafwid. Yang kedua, mendapat pahala meski tidak tahu hakikat artinya. Jadi ayat mutasyabihat itu kita tidak tahu arti hakikatnya yang sebenarnya seperti apa. Tetapi ketika kita membacanya, kita mendapatkan pahala. Itu hikmahnya. Dan yang ketiga, mengalahkan musuh atau ijaz. Ini terjadi dalam mutasyabihat yang mutlak. Karena mutasyabihat itu ada dua, ada mutlak, ada nisbi. Yang mutlak itu maksudnya tidak mungkin kita ketahui arti yang sebenarnya. Seperti ayat-ayat sifat Allah. Ya, kita tidak tahu sifat Allah yang sebenarnya itu seperti apa. Selanjutnya adalah mutasyabihat nisbi. Maksudnya masih bisa diketahui artinya. Nah, hikmahnya banyak, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, manusia ada yang lebih alim, ada yang tidak lebih alim. Yang lebih alim akan mengetahui, tetapi yang tidak alim tidak tahu. Yang kedua, pahala ulama yang berusaha mengetahuinya akan lebih besar. Jadi orang yang berusaha untuk mengetahui artinya akan lebih tambah banyak pahalanya. Yang ketiga, motivasi agar belajar banyak ilmu seperti balaghah, nahwu dan lain-lain. Ketika ada ayat yang serupa tetapi yang nisbi masih bisa diketahui, maka hal itu akan menjadi motivasi untuk belajar banyak ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah yang menjadi komponen untuk mengetahui arti ayat mutasyabihat itu. Baik teman-teman, sudah selesai. Kami Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Semoga bermanfaat.